Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza SPD, guru SD Negeri nomor 049/11 Debai, Kecamatan Kumo Debai, Kota Sungai Penuh. Di sini saya akan menjelaskan aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka, yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Baiklah, di sini kita jelaskan terlebih dahulu apa itu kurikulum. Pengertian kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, bagaimana kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Apa fungsi kurikulum? Pertama, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kedua, sebagai pedoman bagi guru dan peserta didik agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dan menyenangkan dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan. Ketiga, sebagai gambaran bagi orang tua bagaimana anaknya belajar dan apa saja yang didapatkan anaknya selama di sekolah. Baiklah, selanjutnya, mengapa kurikulum perlu berubah? Pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Saat ini, pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Pembelajaran akan terasa membosankan bagi murid apabila dilaksanakan secara konvensional. Maka dari itu, perubahan kurikulum diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman. Tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita untuk menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Selanjutnya, kerangka dasar kurikulum merdeka ada 5. Pertama, tujuan pendidikan. Kedua, profil pelajar Pancasila. Ketiga, struktur kurikulum. Keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Kelima, capaian pembelajaran. Mengapa kita perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum? Dengan kita mengadaptasi kurikulum, maka kita harus menyesuaikan pembelajaran dengan lingkungan peserta didik. Karena peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kita harus tahu apa saja kebutuhan murid-murid di sekolah. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Nah, sekarang sudah paham kan mengapa kurikulum perlu berubah dan perlu diadaptasi? Kesimpulan dari penjelasan di atas, pertama, kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, kurikulum bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan murid untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa akan datang. Ketiga, kondisi lingkungan peserta didik harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan. Selanjutnya, terdapat umpan balik dari beberapa rekan guru. Kemudian terdapat umpan balik dari beberapa siswa. Nah, inilah dokumen kegiatannya. Sekian, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.